Tapi sekarang jumlahnya sudah lebih dari 2.500 ini. Jurusan yang baru yang ada di UIN Banten, Manajemen Haji dan Umroh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di podcast Sikap, Sarana Informasi Kampus. Bersama saya Neneng Royatul Mawana sebagai host pada podcast kali ini. Nah teman-teman semua, sekarang kita akan membahas tentang isu yang terbaru nih ya, yang panas-panasnya, yaitu jalur pendaftaran mahasiswa baru. Nah, setelah kemarin pembahasan terkait SNBP, sekarang kita akan mengulik terkait SPAN PTKIN. Dan yang lebih menariknya nih teman-teman, pada podcast kali ini kita juga akan membahas tentang jurusan yang baru yang ada di UIN Banten, tepatnya di Fakultas Dakwah. Kita akan tanya-tanya seputar jurusan itu dan kuotanya berapa untuk mahasiswa ya. Oke, mari kita langsung saja ke narasumber kita pada hari ini, yaitu dari Dekan Fakultas Dakwah. Selamat pagi Bapak. Pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih Bapak kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya. Untuk selama liburan mahasiswa nih Bapak, kesibukannya sehari-hari ngapain nih Pak? Oh, kami di fakultas memang tidak ada liburnya ya. Tidak ada Walaupun libur ya. mahasiswa libur, kami tetap ada sidang munakosah, kemudian persiapan untuk akreditasi, kemudian persiapan untuk ya menyambut mahasiswa baru, kemudian sosialisasi terkait dengan program studi yang ada di Fakultas Dakwah dan lain sebagainya. Ya, itu yang kami lakukan tiap hari di Fakultas Dakwah. Dan baru saja kita selesai Fakultas Dakwah ini kerjasama dengan Dirjen PHU menyelenggarakan sertifikasi pembimbing manasik haji selama kurang lebih 8 hari yang bertempat di Hotel Ledian dari mulai tanggal 11 sampai tanggal 18 Januari 2025. Wah, sangat ini juga ya Pak ya, walaupun di hari libur mahasiswa tetapi untuk fakultas tidak ada liburnya Tidak ya ada Pak liburnya. ya. Oke Bapak, tadi kita menyinggung tentang jalur SPAN PTKIN nih Ya. Pak. Kalau yang kita tahu SPAN PTKIN itu kan katanya jalur rapot ya Pak, Ya. prestasi. Nah itu tuh selain nilai rapot ada nggak sih faktor lain gitu yang jadi penilaian? Ya, SPAN ini kalau zaman dulu namanya PMDK ya, penilaian prestasi mahasiswa yang didasarkan pada nilai rapot ya, istilah sekarang namanya SPAN. Nah, SPAN ini dilihat dari prestasi rapot masing-masing siswa, gitu kan. Selain itu tentu saja ada data pendukung lainnya, ya, yaitu misalkan prestasi di bidang non akademik ya, itu juga sebagai bahan penunjang ya patut juga dilampirkan. Sahabat SPAN juga ini juga menjaring mahasiswa baru juga nanti untuk ikut program KIP ya. Ya, karena itu ya selain dia sukses di bidang akademik juga sukses juga di prestasi non akademik ya. Karena itu ya bagusnya dilampirkan itu. Oke, berarti selain nilai rapot, prestasi juga Ya, mendukung ya, ya Pak ya untuk masuk ke SPAN ini. Kira-kira dari SPAN kemudian SPAN itu keunggulannya apa sih Pak untuk sekolah? SPAN itu bagi sekolah ya, beberapa sekolah yang mendapatkan undangan ya, misalkan undangan dari perguruan tinggi keagamaan khususnya UIN Banten itu dianggap sekolah yang mumpuni ya, artinya punya akreditasi baik gitu kan di mata UIN Banten, sehingga siswa-siswa terbaiknya diundang untuk ikut kuliah di UIN Banten. Nah, di sini ada berbagai macam fakultas dan prodi, tinggal milih itu kan. Dan alhamdulillah ya di Fakultas Dakwah sendiri ada
empat prodi sekarang ini. Pertama prodi KPI, alhamdulillah dengan akreditasi unggul. Kemudian program studi BKI. Ya, sebentar lagi tinggal nunggu asesmen lapangan, PMI juga sama. Dan nanti ini yang baru lahir saja, barusan lahir ini adalah program studi manajemen haji dan umroh itu. Oke, berarti itu ya untuk di Fakultas Dakwah ya. Untuk prodinya ada 4 sekarang ya, awalnya yang cuma 3. Sekarang alhamdulillah sudah ada 4 prodi. Nanti di tahun depan mungkin bisa nambah lagi ya Pak ya, amin. Ya, itu juga yang menjadi salah satu keunggulan dari Fakultas Dakwah, ada jurusan komunikasi ya Pak ya, yang sudah terakreditasi unggul. Tadi kita sudah menyenggol nih ke prodi yang terbaru nih, namanya tadi manajemen haji dan umroh. Nah, itu Bapak kalau misalnya pengen tahu nih, kenapa sih ada prodi baru itu? Fakultas Dakwah ini sudah menyelenggarakan sertifikasi bagi pembimbing manasik haji sudah 10 angkatan. Kerjasama dengan Kementerian Agama Provinsi Banten itu 5 angkatan, dan yang mandiri kerjasama dengan FK, KBIHU, Forum Komunikasi Bimbingan Haji dan Umroh itu 5 kali. Rata-rata per angkatan itu jumlah peserta itu 100. Dimulai dari tahun 2015, 16 sampai kemarin tahun 2025. Kita yang kosong tahun 2016 dan 17. Kalau per angkatan itu 100, kemudian sekarang sudah angkatan ke-10 ya, dari total baik yang melalui DIPA Kementerian Agama Provinsi Banten maupun yang mandiri. Rata-rata 100 ya, berarti kita sudah punya 1000 pembimbing manasik haji yang ada di Banten. Nah, salah satu syarat pelaksanaan sertifikasi ya MOU-nya dengan Kementerian Agama dalam hal ini Dirjen PHU, di Fakultas Dakwah itu harus ada prodi MHU, manajemen haji dan umroh. Nah, di beberapa perguruan tinggi lain di Fakultas Dakwah itu sudah muncul prodi MHU. Paling tidak kalau tidak ada program studi manajemen haji dan umroh, itu ada program studi manajemen dakwah itu. Dan dengan kerja keras kita ya, dengan tuntutan itu alhamdulillah walaupun agak lama ini proses sampai terbitnya SK MHU ini, itu baru di bulan Januari kemarin, itu kurang lebih 2 tahun lebih ya dari mulai pengajuan sejak tahun 2022 ya. Tapi alhamdulillah ini muncul di tengah-tengah ketika kita melaksanakan sertifikasi mandiri angkatan kelima. SK ini muncul. Ini merupakan anugerah bagi kami dengan munculnya program studi baru ini. Mengapa muncul program studi baru MHU ini? Pertama, jamaah haji di Banten cukup banyak ya. Cukup banyak. Bahkan antrian jamaah haji Banten itu sekarang ini daftar tunggunya 28 tahun. Ya. Kalau usia Anda sekarang misalkan 20 tahun nih, kemudian daftar haji sekarang, itu nanti bisa berangkat haji di usia 48 ditambah 28, 20 tambah 28, 48 kan? Iya. 48 tahun. Itu. Artinya sudah lumayan kan? Lumayan lumayan tinggi. Apalagi ketika kita daftar di usia 50 ditambah 28 sudah 78 nanti kita berangkatnya. Artinya sudah batuk-batuk baru berangkat. Betul. Karena itu terkait dengan animo masyarakat yang berangkat haji, kemudian jumlah KBIHU yang ada di Banten ini juga cukup banyak, jumlah travel terkait dengan haji dan umroh juga cukup banyak di kita, maka apalagi ada sertifikasi itu, maka Fakultas Dakwah memiliki gagasan harus mendirikan program studi manajemen haji dan umroh ini. Oke, Masya Allah ya, keren sekali ya. Tadi kurang lebih 2 tahun ya untuk mendirikan ini. Prosesnya agak lama. Prosesnya ya agak lama. Kalau boleh tahu Bapak, ada nggak sih yang benar-benar
kekeh gitu yang mengusung ini tuh harus ada di UIN Banten gitu Pak, Ya. selain usulan dari pemerintah sendiri. Ya. Kita seperti yang saya katakan tadi, lihat latar belakang ya. Latar belakang daerah ya, di mana animo masyarakat cukup tinggi untuk berangkat haji, kemudian KBU juga cukup banyak ya. Kemudian animo masyarakat juga yang ikut sertifikasi pembimbing manasik haji juga cukup banyak, maka itulah yang melatar belakangi kami untuk mendirikan MHU yang pembimbing manasik haji dengan jumlah jamaah itu ya belum sebanding itu kan. Jumlah jamaah haji yang berangkat dari Provinsi Banten dengan jumlah pembimbing haji yang sudah tersertifikasi belum seimbang. Maka salah satu bagian dari bagaimana si jamaah haji itu bisa tahu tentang manasik haji secara mandiri, kayak kita sholat, kayak puasa, kan tidak usah didampingi lagi tuh. Maka jurusan ini salah satu jawabannya itu. Oke gitu ya teman-teman semua. Jadi tadi sudah terjawab ya jurusan apa yang terbaru di UIN Banten, yaitu manajemen haji dan umroh, untuk menjawab atau membantu masyarakat sekitar ya tadi tentang antrian yang sangat panjang ya, 20 tahun gitu ya. 28 tahun Ya, Banten 28 ini. tahun. Ke Banten, kalau Makassar 40 tahun lebih. Wah, Itu. lebih panjang banget Iya, ya. Malaysia 100 tahun. Jadi baik yang masih bahan itu sudah bisa didaftarkan kalau di Malaysia itu. Iya betul. Kenapa 100 tahun? Bahkan mungkin cucunya itu yang daftar itu. Ya, untuk ini Bapak tadi kan sudah membahas kita ya untuk latar belakang, kemudian tahunnya udah berapa lama gitu didirikan. Ini biasanya nih teman-teman dari mahasiswa suka menanyakan prospek kerjanya Bapak nih. Untuk prospek kerja dari manajemen haji dan umroh itu seperti apa? Kalau prospek kerja untuk prodi ini ya ini luar biasa pasarnya ini ya, pasarnya. Pertama, dia bisa di KBU. KBU bukan hanya masalah haji saja tapi umroh. Umroh itu kan tiap tahun. Umroh tiap tahun, bukan tiap tahun, tiap bulan. Kalau haji kan tiap tahun tuh. Umroh tiap bulan. Bahkan ada yang hari ini baru pulang dari umroh itu kan baru dapat seminggu istirahat doang itu kan, minggu depan udah berangkat lagi. Ya. Kemudian itu mereka butuh yang tahu tentang manajemen umroh itu sendiri. Kemudian travel di kita juga cukup banyak. Nah, mereka bisa kerja di travel itu. Kemudian di tiap kanwil Kementerian Agama ada namanya bidang PHU ya. Bidang PHU. Nah, itu juga bisa membantu kerja di situ. Yang hampir tiap menit itu banyak yang daftar haji, daftar umroh gitu kan. Apalagi sekarang untuk bidang haji dan umroh ini sudah jadi badan nih dari Kementerian Agama. Tahun depan sudah jadi badan haji dan umroh. Saya kemarin ngobrol dengan teman-teman dari Kementerian Agama, bisa jadi nanti bukan tahun depannya lagi sudah jadi Kementerian Haji dan Umroh. Artinya ini peluang besar bagi mahasiswa alumni Fakultas Dakwah jurusan prodi manajemen haji dan umroh bisa kerja di Kementerian Haji dan Umroh itu. Atau setidaknya badan yang sekarang sudah muncul ya itu. Itu sudah jelas pangsa pasarnya sudah jelas itu. Dan sangat besar sekali ya peluang untuk prospek kerjanya ya. Ya dibanding untuk mungkin jurusan-jurusan yang lain gitu ya. Untuk ini lebih keren sih, menarik nih ya. Dan Bapak setiap mendirikan program studi kan pasti ada tantangannya. Nah, nih dari program studi ini apa sih tantangannya? Ya, setiap prodi pasti punya tantangan. Pertama, keberadaan dosen ya. Yang memiliki keahlian tertentu ya. Nah, di manajemen haji dan umroh ini, di MHU ini tentu saja harus ada pakar yang ahli di bidang fikih misalkan, khususnya fikih manasik. Ya, fikih manasik haji. Apalagi haji ini tiap tahun itu punya tantangan tersendiri. Misalkan haji tahun 2024 ya, itu berbeda dengan tantangan haji tahun 2023-2022. Sekarang sudah muncul istilah konsep murur dan lain sebagainya. Maka ini kan perkembangan fikih. Maka si dosen
yang ada di manajemen haji dan umrah harus paham tentang masail fikih itu terkait dengan perkembangan terbaru terkait dengan perhajian ya. Misalkan kalau dulu di Mina, sekarang ada istilah Mina Jadid, ada istilah murur. Kemudian kalau dulu misalkan ketika kita ngambil mikot itu di Yalamlam ya. Tapi kan Yalamlam itu di mana tempatnya? Kita kan berada di pesawat, susah. Maka kemudian Kementerian Agama menyarankan untuk di Jeddah. Bahkan supaya tidak terlewat pakai kain ihram, Mas. Di bandara sudah pakai kain ihram. Di Pondok Gede sudah pakai kain ihram, itu dalam rangka mengantisipasi itu. Itu karena itu salah satu tantangan yang harus diperhatikan di Fakultas Dakwah di jurusan Prodi Manajemen Haji dan Umrah ini adalah dosen yang ahli di bidang fikih misalnya. Kemudian juga butuh dosen yang ahli di bidang manajemen ya. Harus ada tuh terkait dengan manajemen travel dan lain sebagainya. Kemudian di kurikulum perhajian juga ya, di kurikulum sertifikasi itu ada terkait dengan psikologi jamaah. Nah, kita juga artinya harus menyiapkan dosen yang paham terkait dengan psikologi jamaah. Apalagi ada istilah haji ramah lansia dan lain sebagainya ya. Tahun 2023, 24 itu kan jamaah haji banyak didominasi oleh lansia dan itu diprioritaskan oleh pihak Kementerian Agama. Kemudian petugas haji juga harus mengutamakan mereka. Nah, ini juga tantangan. Tentu saja tiap mereka yang berangkat haji ya punya cerita yang berbeda-beda, punya tantangan-tantangan yang berbeda-beda satu sama lainnya. Maka secara psikologis ya tiap orang, tiap jamaah itu punya kesan yang berbeda-beda, punya masalah yang berbeda-beda. Maka salah satu di antara materi itu adalah psikologi bagi jamaah haji. Dan ini harus ada dosen yang ahli di bidang itu. Tentu saja mereka yang ahli bukan hanya sekedar ahli psikologi, tapi dia ahli psikologi sekaligus sudah pernah haji. Sebab bagaimana mungkin dia menjelaskan psikologi terkait perhajian dia sendiri belum pernah haji kan gitu tuh. Nah itu salah satu di antara tantangan kita harus punya dosen yang ahli di bidang itu. Kemudian juga dosen juga yang paham betul terkait dengan akomodasi ya, kemudian terkait dengan transportasi di sana. Nah, kemudian kepemerintahan Prabowo ini sekarang ini akan membuat kampung haji di sana. Nah, nanti bagus ketika ini punya rencana Kementerian Agama membuat kampung haji di sana, artinya nanti bisa nih mahasiswa MHU ini PPL-nya di sana di kampung haji ini. Iya, betul. Nanti istilah maktab dan sebagainya kemungkinan ditiadakan. Satu untuk lebih meminimalisir anggaran, ya. Kalau kita sudah punya kampung haji, tapi kalau hotel itu kan tiap tahun kita harus akan kontrak. Ya. Direktur Hubungan Luar Negeri di Dirjen PHW itu harus setiap tahun mengadakan akad kontrak dengan pihak hotel, dengan pihak dan lain sebagainya. Tapi kalau sudah ada kampung haji enak. Selama ini mungkin kesan ongkos haji mahal, ya memang ya seperti itu keadaannya. Harus kita kan tinggal di hotel 40 hari. Ya berapalah hitungan. Di Ledian aja misalkan yang dekat semalam berapa, di sini sama tuh. Ya, belum makannya. Dan sekarang alhamdulillah jamaah haji makan sehari 3 kali. Zaman saya berangkat haji tahun 2010 itu yang ngelewat tuh. Ya. Artinya masak sendiri gitu kan, tidak disediakan oleh pihak pemerintah, ya kecuali di Mina dan Arafah itu baru disediakan. Tapi tiap harinya di luar itu ya kita harus mencari makan sendiri. Itu antara lain tantangan bagi prodi MHU khususnya terkait dengan dosen yang memang harus ada. Kemudian tempat praktek juga ini harus disiapkan oleh kita. Selama ini kan sudah ada materi manasik haji itu sudah diterapkan di tingkat taman kanak-kanak di Raudatul Atfal. Ya di Serang misalkan tiap tahun itu sudah rutin itu anak-anak TK digiring ke alun-alun untuk apa? Untuk manasik dan secara keseluruhan. Nah nanti ini juga punya UIN harus punya program ini. Kita harus punya miniatur ya, miniatur tempat seperti yang ada di Mekah atau seperti ada yang ada di Pondok Gede lah begitu. Diadakan di
di UIN Banten ini. Nah ini juga sebuah tantangan yang harus mau tidak mau harus ada. Kalau memang UIN Banten ini ke depannya ingin unggul, ingin terkemuka, ingin go internasional. Nah, itu salah satu mungkin jadi ikon ketika UIN Banten ini memiliki miniatur Ka'bah ya, miniatur Mekah yang ada di sini. Ada Musdalifahnya, ada Arminanya ya. Kemudian ada tempat mikotnya, ada mungkin tempat mas'anya, tempat sa'i dan lain sebagainya dibuat di sini. Dan itu bukan hanya buat tempat praktek mahasiswa MHU saja, tapi bisa kerjasama dengan KBUH yang melaksanakan praktek bagi jamaah haji, silahkan di tempat kita. Termasuk bagi anak-anak yang sekarang sudah sejak usia dini dari mulai TK diajarkan untuk pelatihan manasik haji itu. Itu ya beberapa tantangannya Pak ya, dari dosen, kemudian juga dari mungkin ininya sarana ya. Ya, sarana prasarana. Memang dengan munculnya prodi MHU ini, kita di tahun ini insya Allah akan menerima 2 kelas ya. 2 kelas. Ini juga adalah salah satu sarana tentu saja kelas. Karena itu ya sekarang sedang disiapkan kelas untuk menampung mahasiswa MHU itu. Ya insya Allah ya akan berjalan dengan lancar ini. Mohon doanya saja dari semuanya ini, para jamaah ini. Oke Bapak. Oke. Dari tantangan-tantangan itu kita sudah tahu ya teman-teman. Dan sekarang ini kan lagi SPAN PTKIN, penerimaan mahasiswa baru nih Pak. Nah di SPAN PTKIN ini udah bisa belum nih Pak bagi mahasiswa yang mau daftar ke prodi yang terbaru ini? Oke. MHU karena agak terlambat nih turun SK-nya, untuk SPAN sudah tertinggal karena tinggal 2 hari lagi, tanggal 25 ya. Karena itu segera ya nih yang mau ikut SPAN bagi sekolah-sekolah, karena batas waktunya sampai tanggal 25 Januari. Paling untuk MHU itu bisa di UMPTKIN dan PCMB ya, 2 tempat, karena ya brosurnya baru sedang kita godok ini brosurnya. Ya. Semoga saja ya mahasiswa yang masuk ke MHU ini ya banyak. Kalau kita lihat misalkan perguruan tinggi lain ya seperti UIN Wali Songo Semarang yang sudah membuka prodi MHU yang sudah agak lama, itu rata-rata per tahun itu tidak kurang dari 1.000 orang yang ingin daftar di prodi MHU ini. Tetapi mereka hanya membatasi 2 kelas. Ya. Semoga yang sisanya itu, yang 2 kelas, kalau rata-rata misalkan 40, 80 ya 100 lah kira-kira. Artinya ada 900 lagi yang tidak diterima. Semoga bisa digiring nih ke sini. Yeah. Bandung juga UIN Bandung sama. Ya. Masuk ke MHU itu hampir sama dengan masuk ke prodi PAI lah kalau di Tarbiyah. Animo masyarakatnya cukup luar biasa. Karena itu bisa jadi dari Bandung mungkin karena terbatas kuotanya juga di sana, bisa jadi pindah ke UIN Banten ini. Karena itu kami yang punya rencana menerima 2 kelas ini ya secara terbuka ya menerima mahasiswa dari berbagai daerah untuk masuk di prodi MHU ini. Oke, seperti itu ya teman-teman. Jadi untuk SPAN PTKIN ini belum bisa untuk daftar ke prodi baru, tapi nanti di UM dan di PCMB Mandiri teman-teman bisa mendaftarkan untuk masuk ke prodi baru ini ya Pak ya. Tadi untuk kuota 2 kelas ya. 2 kelas. 2 kelas. Ya semoga banyak dari teman-teman yang minat di program studi yang baru ini. Oke Bapak, untuk harapan Bapak sendiri nih setelah didirikannya prodi yang terbaru ini, apa nih harapannya? Dengan adanya program studi terbaru itu manajemen haji dan umroh, ya semoga ini fakultas dakwah semakin meningkat baik di tataran lokal ya maupun di tataran internasional gitu kan ya. Dan semoga saja nanti yang 2 lagi nih KPU sudah unggul, kemudian BKI, PMI, dan semoga yang MHU juga menjadi ikon ya bagi fakultas dakwah ini. Fakultas dakwah ini juga termasuk fakultas yang favorit ini. Ketika masih STIN itu peminat hanya 1 kelas di KPI itu cuma 25 orang.
tapi sekarang jumlahnya sudah lebih dari 2.500 ini ya. Fakultas dakwah. Ketika zaman Stein masih namanya jurusan dakwah baru 25 orang per tahunnya. Sekarang hampir tiap tahun itu yang masuk di fakultas dakwah hampir 500-an itu kan per tahunnya gitu. Artinya sekarang kita fakultas dakwah yang memiliki mahasiswa kurang lebih ya 2.500-an. Itu belum muncul prodi baru ini yang MHU ini. Mudah-mudahan semakin hari semakin baik. Kemudian lewat MHU ini juga kita bisa bekerja sama dengan travel, bisa bekerja sama dengan KBUH, kemudian dengan Dirjen PHU, dan yang dari PHU ini kan akan menjadi badan tersendiri namanya Badan Haji dan Umroh. Iya. Yang ke depan juga nanti akan jadi Kementerian Haji dan Umroh. Ini sudah luar biasa. Artinya prospek jurusan ini ya cukup ya menjanjikan di mata masyarakat. Nah, itu. Oke, Masya Allah Pak. Tak terasa nih Pak, kita udah ngobrol-ngobrol nih udah berapa lama ya Pak ya. Oke, sebelum ditutup nih Bapak, ada pesan gak buat teman-teman atau ajakan buat teman-teman untuk masuk ke Fakultas Dakwah? Ya. Teman-teman yang berada di berbagai daerah, berbagai sekolah, mari masuk Fakultas Dakwah. Ajak teman-teman Anda untuk di Fakultas Dakwah. Silakan, di dakwah ada 3 prodi KPI yang tadi sudah dinyatakan unggul akreditasinya, kemudian ada BKI, ada PMI pengembangan masyarakat Islam, dan juga yang terbaru si bungsu namanya MHU Manajemen Haji dan Umroh. Kami mengajak kepada seluruh lapisan masyarakat, yuk sama-sama memasuki Fakultas Dakwah. Oke, mantap sekali ya. Terima kasih Bapak. Terima kasih kepada Dekan Fakultas Dakwah Bapak Dr. Haji dan Musyadad MA yang sudah mau bersamai pada podcast kali ini. Dan teman-teman, kita sudah ada di penghujung podcast. Bapak terima kasih sekali lagi. Dan terima kasih juga buat teman-teman. Saya sebagai host pamit undur diri. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.